Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'ihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan sekuat mungkin kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan itulah para hadirin kita bisa menggapai kemuliaan, menggapai kebahagiaan, menggapai keselamatan di dunia ini, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang telah khatib sampaikan di atas, surat Ali Imran ayat 185, memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu makhluk Allah Ta'ala yang hidup di dunia ini kelak akan merasakan kematian. Sebagai manusia tentu tidak terhenti hanya sampai kematian itu, tapi ada lanjutan peristiwa-peristiwa yang harus kita lalui sebagai pertanggungjawaban kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu para hadirin, maka selayaknya dan sepatutnya kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hidup setelah kematian. Nabi Muhammad SAW terkait dengan ma ba'dal maut menandaskan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang dinamakan orang yang cerdas ialah orang yang merendahkan dirinya dan beramal kebaikan untuk kehidupan setelah kematiannya. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan hanya berangan-angan, berharap saja pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana para hadirin, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kematian tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah amal soleh. Allah Ta'ala memberikan 2 syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya
di surga kelak, yakni beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 10 menandaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal soleh yang dimaksud para hadirin, yakni segala sesuatu perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan syariat dan tentunya steril dari pamer atau riya. Sebagaimana Syekh Sa'al At-Tastari mendakwahkan, al-amal as-solih ma kana khalian anir riya muqayyadan bis sunnah. Amal soleh adalah amal perbuatan yang sepi dari sifat riya atau pamer dan diikat dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga Al-Imam Al-Baghawi menukil perkataan Syekh Mu'adz, beliau mengatakan, al-amal as-solih alladhi fihi arba'atu asya' al-ilm wal niyah was sabr wal ikhlas. Amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal. Yang pertama ilmu, kemudian niat, sabar, dan ikhlas. Tanpa ilmu, sulit kita mengatakan sebuah amal adalah amal soleh. Karena semua amal perbuatan harus dilandaskan pada ilmu. Yang kedua, niat. Dalam beramal soleh, sangat-sangat diperlukan niat yang baik. Karena innamal a'malu bin niat. Yang ketiga, sabar. Seseorang tidak akan mampu menjalankan sebuah amal soleh tanpa ada landasan sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ikhlas. Sebuah amal tidak bisa disampaikan atau dinyatakan sebagai amal soleh tanpa dia didasari sebuah keikhlasan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga menandaskan, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Qalu, wala anta ya Rasulullah? Qala la, wala ana. Illa ayataghammadina lahu bifadlin wa rahmatin. Fasaddidu wa qaribu. Setelah kita mampu beramal soleh, tentunya kita harus berusaha menjauhi sebuah perasaan dalam hati yang merasa bahwa amal kita bisa menentukan keberadaan kita kelak di yaumil kiamah. Karena para hadirin, sesungguhnya tidak seorang pun amalnya bisa memasukkan kepada surga. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Demikian juga sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wala anta ya Rasulullah? Apakah termasuk engkau juga ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, la, wala ana. Iya, termasuk aku. Akan tetapi, illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmatin. Tetapi Allah menaungiku dengan anugerah dan rahmat. Maka dari itu, saddidu wa qaribu. Benarkanlah niatmu dalam beramal. Wa qaribu, dan berlakulah sedang-sedang saja. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersandar hanya pada amal-amal kebaikan kita. Imam Ar-Rafi'i menyatakan, annal amil
la yambagi ayatakila ala amalihi fi tulabin najah wa nailit darajat li'annahu innama amila bi taufiqillah wa innama tarkal ma'siyah bi ismatillah fa kullu dzalika bi fadlihi wa rahmatihi. Bahwa seorang yang beramal soleh seyogyanya tidak berpegangan kepada amal perbuatannya, tidak terlalu bersandar kepada amal perbuatannya dalam mencari keselamatan maupun mendapatkan derajat-derajat yang luhur di sisi Allah. Sebab hakikatnya ia bisa beramal atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mampu meninggalkan maksiat itu pun juga karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah semata. Hadirin rahimakumullah. Persiapan yang kedua untuk menjemput kematian adalah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, menjauhi perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kepada Allah bisa mengantarkan kita semuanya khalidan finnar. Sebagaimana Allah sabdakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudakhilu naran khalidan fiha walau adzabun mubin. Barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam neraka, yang mana di sana akan khalidan fiha, selama-lamanya di dalam neraka. Walahu adzabun mubin, dan dia akan memperoleh azab yang benar-benar menyiksa dan membuat luluh lantak semua jasadnya. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya juga Al-Imam Haris Al-Muhasibi, beliau menyatakan, wa'lam ya akhi anna dzunuba turisul ghaflah wal ghaflatu turisul qaswah wal qaswatu turisul bu'da minallah ta'ala wal bu'du minallah yurisun nar. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa dosa-dosa itu bisa mengantarkan kepada ghaflah, lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaflah, kelupaan, kelalaian kepada Allah bisa mengantar kepada kerasnya hati. Sementara kerasnya hati bisa mengarah kepada jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari Allah akan bisa membawa kita kepada neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah sesegera mungkin bertaubat, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Memperbarui taubat kita, memperbarui istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan berkali-kali. Imam Ahmad Ad-Dardiri mengatakan, wajaddid taubata lil auzari la tai'asan an rahmatil ghaffari. Perbauilah taubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah yang maha pengampun. Terkait dengan taubat ini para hadirin, ada langkah-langkah yang perlu kita lalui agar taubah kita menjadi taubatan nasuha. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menegaskan, tajibu at-taubatu minadz-dzunub fawran ala kulli mukallafin wa hiya an-nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla ya'uda ilaiha wal istighfaru wa in kana dzambu tarka fardin qadahu aw tabi'atan adamiyin qadahu aw istardahu. Wajib bagi setiap orang mukallaf segera bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan, yakni dengan cara pertama, an-nadam, menyesali telah berbuat dosa tersebut. Yang kedua, wal iqla'u, melepaskan diri sesegera mungkin
dari dosa yang telah dia lakukan itu. Wal azm ala alla ya'uda, yang ketiga bertekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Wal istighfaru, kemudian istighfar sesegera mungkin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzambu tarka fardin, jika dosa itu berubah meninggalkan sebuah kewajiban, qadahu, maka segeralah untuk melunasinya, mengqadainya. Au tabiatan diadamin, atau dosa itu berubah hak adami, qadahu awis tardahu, maka hendaknya segera melunasinya kalau berupa hutang piutang ataupun meminta halal, meminta ridho kepada yang bersangkutan. Hadirin rahimakumullah, 3 hal di atas setidaknya bisa menjadi sangu kita, modal kita, bekal kita untuk hal-hal yang terkait dengan ba'dal maut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan, taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan ketiga hal di atas, dan kita bisa selamat di dunia ini dan selamat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Demikian aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.